Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah hari Minggu sesudah Natal. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan dibawakan oleh Pendeta Franklin Michael. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, sukacitalah, ajaib dan besar Allah, lebih dari segala. Hai umat, nyanyi bersorak-sorak, mulia Bapa Maha Kasih, persembahkan diri dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorai, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah di pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan bagi kita demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Ialah yang memperdulikan kamu. Demikian nats pembimbing. Jemaat,
terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Doa hari ini. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji namamu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembahmu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu, sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak untuk menyiapkan hati pikiran kita, membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, telah tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Di penghujung tahun 2020 ini, ada banyak warna yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Suka maupun duka, sukacita maupun kesedihan. Tetapi kami yakin dan percaya ada maksud dan tujuan Tuhan di tengah-tengah segala kehidupan kami. Oleh sebab itu tuntun, sertai dan kuatkanlah kami Bapa. Ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, kami menjadi seorang pribadi yang siap untuk menyambut masa depan di tahun yang baru, tahun yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersabdalah bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 2 ayat 9 hingga 13 yang menyatakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Baik. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mendekati penghujung tahun ini, kita mempersiapkan diri untuk menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Oleh sebab itu, kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, kehadiran yang menjamin masa depan, yang bagi kita masih sebuah misteri.
atau bagi kita masih sebuah pengharapan yang bisa saja jadi, yang bisa saja pasti, dan juga bisa saja tidak terwujud. Dan juga biasanya mendekati penghujung tahun, sudah banyak ramalan-ramalan. Biasanya kalau ibu-ibu mendekati atau menonton tentang tayangan-tayangan gosip, tayangan-tayangan silet, atau apapun juga, sudah ada ramalan. Oh, di tahun 2021, artis ini akan menikah. Oh, di tahun 2021, bahkan ada yang meramalkan, artis ini tidak akan bertahan lama dalam hubungan mereka. Ada juga sebuah prediksi-prediksi dan perakiraan. Oh, ekonomi Indonesia di tahun 2021 mungkin akan cukup baik, akan berkembang. Ada juga yang mengatakan perakiraan ekonomi, perkiraannya kayaknya belum cukup baik, masih akan menurun. Atau juga perkiraan tahun 2021 kita akan melewati masa the new normal, melewati masa the next normal. Karena apa? Nanti ada vaksin, nanti ada kekuatan lagi, kita bisa berkumpul kembali, bisa beraktivitas normal. Tetapi ada juga orang yang meragukan, mungkinkah? Bisakah kami kehidupan normal? Atau kami tetap sama sampai sekarang ini? Harus memakai masker, harus mencuci tangan, dan harus menjaga jarak. Bagaimanapun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masa depan bisa kita perkirakan. Masa depan bisa kita ramalkan. Masa depan bisa kita gambarkan. Tetapi apa yang kita gambarkan, kita ramalkan, kita perkirakan, mungkin saja tidak terwujud. Atau mungkin saja tidak terjadi. Kita membaca ramalan cuaca malam ini. Besok Marangkayu cerah. Biasanya gambar matahari ya. Tahu-taunya hujan lebat dari pagi sampai sore. Tidak ada yang tahu. Masa depan memang adalah sebuah misteri. Tetapi bagaimana misteri yang di depan itu kita bisa memperoleh kekuatan dalam pengharapan di dalam Kristus. Betul masa depan itu kayaknya agaknya menakutkan. Betul masa depan itu kayaknya meragukan. Betul masa depan itu kayaknya mengerikan. Tetapi bagaimana kita berdiri teguh bersama Tuhan, walaupun di depan itu misteri, dengan janji Tuhan. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Apa buktinya Pak Pendeta? Dia mau berjuang bersama kita. Dia mau menyertai kita. Di dalam Natal, dia Immanuel. Dia mau bersama-sama dengan manusia. Allah bukannya di masa lampau yang bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Allah juga bukannya bekerja di tengah-tengah masa Kristus hadir bagi manusia. Allah tetap bekerja sampai saat ini. Dan Allah tetap bekerja menuntun kita di masa depan dalam segala pengharapan kita untuk menyingkap misteri yang diberikan Tuhan. Ada suka, ada duka, ada pergumulan, ada jalan yang enak. Semuanya Tuhan berikan sebagai bentuk pembelajaran bagi manusia. Sama halnya ketika Yusuf dan Maria harus mengambil misi tugas dari Allah. Natal menyatakan bahwa ada tugas khusus dari Yusuf dan Maria dari malaikat perantaran Allah. Untuk apa? Untuk membawa misi kehadiran Mesias, Sang Bayi Natal hadir di dunia. Apakah hadirannya mudah? Tidak. Kehadirannya penuh tantangan, bahkan sedikit lagi dekat dengan maut itu. Bagaimana tidak? Herodes yang digambarkan sebagai raja yang pencemburu, raja yang tidak mau disaingi, raja yang tidak mau disingkirkan dari kuasanya. Ketika mendengar ada seorang raja yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel, yang pasti akan menggusur kedudukannya, yang memberi kekuatan baru bagi bangsa Israel itu sendiri. Mulai goyahlah dia. Di manakah anak itu? Di manakah dia? Yang diumpamakan oleh orang Majus atau Majusi adalah raja orang Israel. Di mana aku berdiri, di mana aku memerintah sebagai utusan Romawi. Dia akan menyingkirkanku. Dia akan menyingkirkan keluargaku. Jangan-jangan mendingan sebelum dia lebih bagus, lebih hebat dan lebih kuasa, saya habisi dia.
Saya bunuh dia. Menyelesaikan masalah dengan cara yang kejam. Karena apa? Kecemburuan. Karena apa? Hawa nafsu. Bukannya Yesus yang dicari. Tapi bahkan di cerita selanjutnya, bayi-bayi yang seumuran dengan itu dicari dan ditumpas. Demi apa? Ambisi. Pertanyaannya selanjutnya, Pak Pendeta, bukankah Yusuf dan Maria disertai? Bukankah ketika Yusuf dan Maria dilindungi ketika membawa tugas dari Allah? Apapun hadapannya pasti Tuhan akan turun dengan tentara sorgawi membela Yusuf dan Maria. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan seperti itu caranya. Iman itu dituntun di dalam segala hikmat dan pengertian. Bukan Yusuf Maria melawan segala sesuatu. Mana Firaun? Mana Herodes? Mana tentara Romawi? Tuhan bersama denganku. Tentara sorgawi bersama denganku. Aku bisa menghabisi mereka. Bukan seperti itu. Yusuf dan Maria mengikuti kehendak Allah dengan hikmat. Menyingkir ke Mesir karena ada bahaya dan tanda yang diberikan oleh orang Majus dan juga malaikat. Dia mengikuti petunjuk Allah dengan hikmat. Dia memahami petunjuk Allah dengan hikmat. Kami menyingkir ke Mesir. Membesarkan anak ini dengan baik. Aman tanpa ancaman dan pembunuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak ada yang tahu bagaimana kedepannya bagi Yusuf dan Maria. Mereka hanya berpegang pada perintah Tuhan. Disuruh pergi, pergi. Disuruh menyingkir, menyingkir. Disuruh menjauh, menjauh. Disuruh ke Mesir. Bayangkan, Yusuf Maria, 2 orang, Maria yang tengah mengandung, disuruh dalam perjalanan, cepat-cepat ke Mesir. Susah, sangat sulit. Perjalanannya bukan kayak jalan tol. Bukan juga mungkin kayak Marangkayu Muara Badak. Perjalanan itu tidak mudah bagi seorang yang mengandung untuk ke Mesir. Resiko. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mendekati penghujung tahun pada saat ini. Kita diajak untuk meminta penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan dengan hikmat dan pengertian. Akan ada banyak tantangan dan pergumulan yang akan menanti kita di masa depan, di tahun yang baru, tahun 2021. Allah tidak menjanjikan bahwa di dalam kehidupan kita tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tidak ada permasalahan. Akan ada permasalahan pergumulan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara saya untuk menghadapi pergumulan itu? Apakah saya bersandar kepada Tuhan? Apakah saya berjuang bersama Tuhan? Apakah saya mau bergumul bersama Tuhan? Atau jangan-jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin kita berpikir di masa depan bagi kita yang hadir pada saat ini. Aduh, makin susah. Pandemik merajalela. Pekerjaanku ada di ujung tanduk. Bisa saja minggu depan, 2 minggu lagi, sebulan lagi ada pengurangan pekerjaan. Jantung berdetuk kencang. Aduh, bagaimana pendidikanku kayak gini-gini saja, tidak ada perkembangan. Bisakah aku? Atau bagaimana keluargaku? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana keuanganku? Bagaimana ekonomiku? Bagaimana suami istriku? Kita mulai berpikir bagaimana tahun depan dengan berbagai macam ketakutan dan keraguan kita. Tetapi mari serahkan kekhawatiran kita. Serahkan keraguan kita. Serahkan pergumulan dan pengharapan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Dia yang mempunyai masa depan. Dia pemilik masa depan. Dia Alfa dan Omega. Dan dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Berjuanglah bersama dengan Tuhan. Tataplah masa depan. Melangkahlah di masa depan. Hanya bersama dengan Tuhan. Yusuf Maria mengikuti petunjuk Tuhan. Jangan lupakan petunjuk Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat bersatu teduh sejenak.
Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, Allah Agung, Kaulah perlindungan, benteng yang teguh. Di lintasan waktu, kami Kau naungi, dalam kelemahan kuat Kau beri. Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan, bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilan-Mu dan pembaruan-Mu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setia-Mu abadi. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa dalam sorga atas kasih setia dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Pengakuan iman kami Bapa, bahwa kami boleh menjalani hari demi hari, 1 tahun yang berjalan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan saja. Kami boleh berdiri sampai pada saat ini. Ada berbagai macam warna yang Tuhan berikan mengisi kehidupan kami. Ada kesedihan, ada kedukaan, tetapi pula ada sukacita dan ungkapan syukur yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu kami patutlah mengucap syukur atas semua itu. Dan pada saat ini Bapa kami pun bersyukur. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Berikan kami keteguhan iman, bahwa kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Menyambut masa depan yang masih misteri. Tetapi kami percaya, di dalam segala misteri itu, Tuhan hadir bagi kami, menuntun, menguatkan, dan meneguhkan kami. Di saat ini Bapa kami berdoa, bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit yang mereka rasakan. Zaman dan lawatan tangan Tuhan Yesus nyata bagi mereka, memberi kekuatan, memberi kesehatan, bahkan memberikan pemulihan bagi mereka. Di dalam segala pengharapan mereka untuk pemulihan itu, berikan mereka kesabaran, berikan mereka keteguhan, untuk menantikan apa jawaban Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mohon, Tuhan anugerahkan kesembuhan, Tuhan anugerahkan kekuatan kembali bagi mereka. Demikian pula Bapa kami berdoa, bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul dengan permasalahan hidup mereka, baik bergumul di tengah keluarga, di tengah kehidupan pribadi, di tengah pekerjaan dan usaha. Bagi mereka yang pada saat ini merindukan untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang bergumul untuk menyelesaikan pendidikan studi mereka, mereka yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, bahkan mereka pun yang menantikan seorang anak di tengah kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan menambahkan kesabaran, tambahkan pengharapan, bahkan berikanlah jalan keluar seturut waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Pada saat ini Bapa kami berdoa untuk persekutuan pelayanan kesaksian di GPIB Sola Gracia Marangkayu. Ada beberapa program, ada rencana, ada pengharapan kami, ada tantangan pergumulan yang ada.
Bimbing dan tuntunlah kami sebagai satu jemaat. Hadirkanlah di tengah jemaat kami sukacita persekutuan, ketika kami boleh saling melengkapi dan menopang satu dengan lainnya. Kami mohon Tuhan menyertai kami sebagai pelayan. Segenap diaken, penatua, pendeta, pengurus pelayan pelkat, pengurus komisi, panitia, tim kerja, tim multimedia, tim organis, tim kantoria, koster, bahkan pegawai kantor. Bimbinglah kami Bapa, sehingga kami boleh melayani dengan baik dan benar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk proses pembangunan TK Pendik dan juga Pastori Sola Gracia. Kami mohon Tuhan hadir, ikut campur di dalamnya, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Kami berdoa Bapa, untuk ibadah malam tahun baru dan tahun baru. Kami mohon Tuhan anugerahkan cuaca yang baik, suasana yang baik, jauhkan dan hindarkan kami dari segala sakit penyakit, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sertai kami Bapa dengan kekuatan, berikanlah kami kesehatan. Demikian pula Bapa di dalam sorga. Saat ini kami berdoa, bagi para tenaga medis dimanapun mereka berada dalam pengabdian pelayanan mereka di tengah pandemik ini. Lingkupi dan lindungi jaga mereka, jauhkan mereka dari segala sakit. Berikan mereka kesehatan, termasuk keluarga yang mereka tinggalkan demi pengabdian ini. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Pimpin dan sertai para pemimpin kami beserta abdi negara di pemerintahan tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, terkhusus di Kecamatan Marangkayu dan Desa Sebuntal. Pimpinlah mereka Bapak, sehingga mereka dapat mengabdi dan melayani bekerja, menghadirkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran itu. Bagi segenap pihak keamanan TNI, Polri, bahkan Ormas yang membantu, jaga mereka dengan hikmat, lindungi dan sertai mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Kami berdoa bagi kami semua, keluarga kami dimanapun mereka berada, jauh maupun dekat. Bagi mereka yang pada saat ini boleh berkumpul bersama kami menantikan akhir tahun, maupun mereka yang terpisah jauh dengan kami, jaga sertai kami Bapa dalam kasih setia Tuhan. Ikat kami dalam cinta kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Lengkapi sukacita mereka ketika Tuhan menambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, kedewasaan, dan segala pengertian. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 3, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau
telah berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, Dikau telah menghidupi kami oleh rahmat kebaikan-Mu, dan Dikau telah berkorban demi menyelamatkan kami. Persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan pengorbanan-Mu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Akan tetapi, semua pemberian yang berasal daripada-Mu ini menyatakan rasa syukur dan kesetiaan kami untuk mendukung karya pemberitaan Injil. Kuduskanlah persembahan ini agar berguna dalam pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sariwarta Minggu 27 Desember 2020. Jadwal ibadah Natal dan Tahun Baru. Ibadah hari Senin tanggal 28 Desember 2020 akan diadakan ibadah pengucapan syukur bertempat di keluarga Marta Barak Saruran pukul 19.30. Kamis 31 Desember 2020 akan diadakan ibadah malam tahun baru pukul 21 WITA secara daring atau online. Jumat 1 Januari 2021, ibadah tahun baru pukul 6 pagi, kelompok lansia atau PKLU dilakukan secara tatap muka. Pukul 9 pagi, kelompok 2 secara tatap muka. Pukul 11 WITA, kelompok 1 secara tatap muka. Dan untuk pos Pelkes Prangat akan diadakan pada pukul 15 WITA atau jam 3 sore. Mohon perhatian bagi jemaat karena masa pandemi COVID-19, maka perkunjungan presbiter di rumah-rumah jemaat dan sakramen baptisan kudus ditiadakan. IHMPA dan IHMPT mulai tanggal 27 Desember sampai 3 Januari 2021 ditiadakan. Akan ada perenungan singkat oleh Bapak Pendeta. Diinformasikan tutup buku laporan keuangan dan lain-lain setiap hari Jumat pukul 6.14 atau jam 2 siang. Ucapan syukur dan terima kasih. Dipanjatkan syukur kepada Tuhan dan diucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah tekun juga setia dalam memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan umum, dan lainnya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan penuh melimpah kehidupan saudara. Presbiter dan segenap jemaat GPIB, Jemaat Sola Gracia Marangkayu, mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Franklin M. Tamrin, pengisi puji-pujian, kantoria, pemain musik, operator multimedia, koster dan karyawan kantor, juga bagi segenap warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati pelayanan yang Ia percayakan. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat.
sepanjang tahun kami kau sertai, song-song hari baru, bumi yang permai. Curahan rahmat dan kasih setiamu lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilanmu dan pembaharuanmu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setiamu abadi. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.